Oke, ini ada apa namanya, mau kasih tahu mbaknya, karena sekarang itu kan lagi musimnya, bukan musim sih, dari dulu itu mah sudah ada. Maksudnya kalau mau pinjam uang di bank gitu ya, kalian boleh pinjam uang, tapi satu hal, sebaik apapun teman kalian, sebaik apapun saudara kalian, kalau sudah pinjam paspor, KTP, kontrak kerja kamu, itu jangan pernah dikasih gitu. Karena kenapa? Kamu tidak bisa bikin alibi bahwa aku nggak pakai uangnya, yang pakai dia, kamu sudah salah gitu loh. Karena kenapa? Karena itu adalah data kamu, dan seizin kamu dengan sadar meminjamkan ke teman-teman kamu dengan sadar ngasih uang ke teman kamu, kalaupun dia nggak bayar, 100% kamu yang salah. Sekalipun kamu nggak menggunakan uang itu, dan itu tidak bisa diperkarakan gitu loh. Jadi kalaupun suatu nanti temen kamu pinjam uang, kalian harus ada hitam di atas putih, tanda tangan di atas materai, plus juga kalian kasih KTP, fotokopi KTP, untuk benar-benar kalau dia punya masalah atau apa, kalian itu apa namanya, kalian itu ini bisa dituntut gitu loh. Apalagi kalau seandainya teman kalian punya pinjam uang bank, sertakan nomor HP majikannya, itu yang paling penting gitu loh. Karena kenapa? Karena banyak sudah diupload di Facebook itu pakai banknya itu nggak cuma 1, 2, 3, 4 kali gitu, maksudnya bank banyak gitu. Maksudnya kalau dulu setahu aku, kalau satu pinjam udah di prim ya, di prim aja, kalau di UE aja. Tapi kalau sekarang itu kayaknya, kalau aku melihat itu, satu data bisa dipakai berkali-kali di bank yang lain gitu loh. Tapi aku nggak tahu ya, maksudnya yang kayak gimana sistemnya, aku nggak tahu gitu. Tapi kalau yang di upload ke Facebook itu bisa sampai pinjam ke bank UE, bank prim, bank apalagi yang baru-baru gitu, aku nggak terlalu familiar, aku juga gak pernah ini gitu ya. Cuma please ya mbak, lebih pintar lagi, jangan bodoh gitu loh. Karena orang tuh kalau udah pinjam uang bank, apalagi kalau udah bulat, itu kamu nggak pernah dibayar gitu loh. Ingat, tujuan kalian jauh-jauh ke Hong Kong itu untuk mencari uang untuk keluarga kamu, bukan untuk minjemin uang di bank untuk teman-teman kamu. Sekalipun teman kelet, teman gandeng jembut ya, please be smart. Karena sekarang uang itu apa namanya, nggak memandang kamu siapa, nggak memandang persahabatan kalian, itu nggak akan dipandang gitu loh. Jadi untuk mbak-mbaknya, sekalipun dia mau nangis darah, sekalipun dia sujud di kaki kamu, jangan pernah dikasih. Kalau seandainya kamu butuh uang, kamu mendingan pinjem atas nama kamu sendiri, pinjem pakai sendiri, dan kamu akan menikmati prosesnya untuk pembayaran gitu loh. Tapi jangan sampai kalau bilang, oh nggak apa-apa lah mbak, itu teman aku baik, oh nggak apa-apa lah mbak, itu saudara aku, oh nggak apa-apa lah mbak, itu keponakan aku. Jangan kan keponakan kamu gitu loh, ya kan? Namanya uang itu nggak memandang itu siapa gitu loh, nggak memandang kamu siapa uang itu. Apalagi kalau sudah pinjam bank, bayangkan satu kali kamu terima uang bank, nggak tahu sekarang berapa ya gitu, karena aku nggak pernah pinjam kayak gitu. Dulu waktu masih ini, aku pernah ditipu sama teman aku gitu, pinjam kayak gitu. Apa namanya, ketika awal-awal di Hongkong, makanya kenapa saya pernah bilang, karena dulu tuh saya juga pernah gitu, apa namanya, dibodohin temen gitu kan. Terus setelah itu saya belajar bahwa ternyata banyak temen itu banyak masalah gitu loh. Apalagi temennya yang suka duit, suka bergaya, suka pamer gitu loh. Karena basicnya gini loh, orang yang hutangnya bertumpuk-tumpuk itu biasanya suka pamer. Entah pamer rumah, entah pamer beli mobil, entah pamer beli sawah gitu. Berarti nggak semuanya, tapi basicnya bahwa teman-teman yang suka pamer di sesama mobil, rumahnya seperti ini itu biasanya dia hutang bank gitu kan. Maksudnya hutang bank, tapi nggak semua ya, maksudnya nggak semua gitu, nanti banyak tersinggung gitu. Itu hak kalian mau pinjam uang, tapi satu hal gitu loh, pinjamlah uang dengan data kalian sendiri, jangan manfaatin teman kalian gitu. Teman kalian itu juga punya keluarga, punya anak, punya orang tua, mereka juga butuh uang untuk apa namanya, transfer untuk anak sekolah, untuk kehidupan anak-anaknya gitu. Punya hatilah sedikit gitu loh. Jangan kalian dibilang, oh aku nggak punya mbak. Kalau kamu nggak punya uang, ngapain kamu berani utang bank?
Ketika kamu utang bank, kamu harus punya berani konsekuensi bahwa kamu harus membayar setiap bulan. Jangan kamu terima uang sekarang sekian 45.000, kamu kuruskan sekitar hampir berapa? Kalau kita ambilnya yang dihitung sekitar 60-an 5 juta gitu ya, enaknya gitu ya. Kalau dihitung per 2000 kan, kalau 45 berarti berapa? 80-90 juta ya. Kalau gini 45, kalau diikut 1.800 ya hitunglah hampir 75-an gitu ya. Kamu bangga terima uang 75 juta dalam satu saat itu juga. Tapi kamu tahu nggak sih gitu loh, temen kamu sekitar 18 bulan atau sampai 2 tahun mereka bayar utang loh. Kalian harus berpikir sebelum kalian utang bank, kalian harus berpikir, kalian kalkulasi dulu berapa persen bunganya. Jadi sebelum kalian pinjam uang di bank, kalian kalkulasi berapa persen bunganya. Kalian tahu nggak bunganya berapa per kalian berhutang? Itu hampir 600-700 dolar loh satu bulan loh. Kalian enak-enakan ibaratnya pinjam uang sekian, tapi kalian tidak berpikir bahwa bunganya berapa. Semua utang bank itu ada bunganya. Di Hongkong tuh bunganya nggak sedikit loh. Kalian kalkulasi aja utang kalian, first utang berapa, terus nanti per bulannya berapa. Kalian kalkulasi sebanyak berapa, dan itu adalah bunganya sisanya. Jadi kalau kalian benar-benar tidak membutuhkan, jangan berhutang. Mending semua orang juga butuh uang gitu loh. Semua orang butuh uang, nggak hanya kamu yang butuh uang, suruh teman kamu pinjam utang di bank gitu loh. Teman kamu juga butuh, cuma teman kamu bisa menghandle, bisa menahan diri supaya dia tidak berhutang. Terus kalian kalau berhutang ya punya tanggung jawab gitu loh. Jangan seenak udahnya sendiri, kalian nggak mau tanggung jawab. Kalau di sekarang gini sih modelnya, bahwa yang punya hutang lebih galak dari yang punya duit. Oke, fine. Aku udah kamu bikin malu di dunia sosial media. Aku udah bikin nggak punya muka di hello mbak gitu loh. Kalau kamu punya muka, bayar utangmu kalau kamu punya muka. Jangan kalau sudah di upload di sosial media kamu bilang kamu nggak punya muka, nggak punya harga diri. Terus kemarin kemana kamu nggak punya utang? Kamu alasannya bahwa aku belum punya, alasannya majikannya yang di luar negeri lah, majikannya nggak kasih gaji. Di Hongkong mbak, saya kasih tahu, sekalipun majikanmu ke luar negeri, majikanmu tuh wajib ngasih uang sama kamu. Nggak mungkin kamu tuh nggak punya ATM, nggak mungkin kamu tuh nggak punya bank. Kalau bikin alasan pakai logika. Jangan terlalu tolol-tolol banget kalau bikin alasannya nggak bisa libur habis itu posting di Facebook, posting di Instagram. Nggak mungkin di Hongkong tuh nggak dikasih libur kan. Di Hongkong itu di bawah rumah tuh banyak bank, banyak ATM, banyak 7-Eleven. Sekarang bisa pakai TNC, bisa pakai WeChat gitu loh. Karena kamu nggak niat untuk bayar hutang gitu loh. Kamu bikin 1000 alasan supaya teman kamu tuh percaya, hello gitu loh. Mungkin teman kamu bodoh, tapi ingat, Tuhan itu tidak pernah bodoh. Tuhan tidak pernah tidur. Semakin kamu tidak membayar hutang, Tuhan itu akan semakin memberikan kesulitan, masalah. Karena kenapa? Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Kamu persulit teman kamu, Gusti Allah juga akan bersulit kehidupan kamu. Lihat aja, kamu lihat mbak-mbaknya yang punya hutang, mana yang enak? Ada enak hidup enak? Nggak ada. Oke, mungkin di rumahnya mewah, megrong-megrong, tapi nggak punya duit buat apa? Diomongin tetangga rumah bagus, nggak punya duit, utang sana utang sini. Karena basicnya bahwa jiwa hutangmu itu sudah mendarah daging. Kayaknya kalau nggak punya hutang itu kayak kamu kayak sakit gitu. Kamu tahu nggak, orang suka berhutang itu sakit jiwa. Kayak kalau orang nggak punya hutang itu ketagihan. Kalau kebanyakan hutang, kamu bisa sakit jiwa. Hidup ini cuma sekali. Janganlah menyusahkan orang. Punya hutang yang dibayar, jangan punya alibi. Keluargaku butuh, aku butuh. Emang teman kamu nggak butuh duit? Emang teman kamu semuanya itu di Hongkong enak-enak nggak perlu duit? Semua juga butuh duit kali gitu loh.
hanya kamu aja butuh duit? Enggak. Tapi teman kamu nggak ada yang sampai pinjem utang-utang. Mereka mensyukuri, oh hari ini gajian ya, dihitung, dikalkulasi, oke aku keluarku sekian, aku kirim sekian, untuk libur sekian. Nggak kayak kamu, temennya pakai tas branded, kamu beli tas branded, temennya beli emas, kamu beli emas, tapi kamunya nggak bisa. Janganlah punya jiwa sosialita tapi kamu nggak punya apa-apa. Jiwa sosialita buat apa sih gitu loh? Hanya dilihat sama teman kamu, oh ya wah kamu punya, buat apa sih gitu loh? Kalau kamu nyusahin teman kamu, nggak perlu dilihat kamu paling wah. Kalau kamu mati pun nggak akan dibawa. Kayak sekarang kemarin orang Makau, orang paling terkaya di Makau itu meninggal, kayaknya seperti apa? Kayak 7 turunan tuh nggak habis. Kalau mati bawanya apa? Nggak ada. Kalau kamu punya hutang sama temanmu, dibayar, jangan bulat. Kamu dijelasin, oke, sepurane ya beb, aku masih butuh. Emang teman kamu nggak butuh duit? Teman kamu kaya. Kalau teman kamu kaya nggak mungkin dia di Hong Kong. Kalau ditagih kapan beb? Sepurane beb, masih aku di luar negeri. Emang sekarang masih ada masih kayaknya di luar negeri? Nggak ada kali. Jadi sebelum ngomong tuh dipikir. Teman kamu juga butuh duit, bukan hanya kamu toh. Alasannya sepurane beb jadi tagih, aku masih butuh. Emang teman kamu nggak butuh duit? Janjinya sebulan, akhirnya berapa per tahun-tahun. Emang teman kamu nggak butuh duit? Butuh. Kalau temennya kamu udah di-up di sosial media, kamunya teriak-teriak bilang katanya mencemarkan nama baik, bikin malu. Lah lu kagak punya malu. Kalau lu punya malu, ya dibayar utangnya. Jangan kebanyakan bacot. Sekarang nggak ada namanya utang lunas dibayar sama bacot, nggak ada. Hutang tetap hutang. Ketika kamu punya hutang, kamu belit-belit, Gusti Allah akan membelitkan kehidupan.